Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam beberapa video saya banyak kawan-kawan yang komentar bahwa radarnya atau water level switch-nya itu terbakar atau meleleh ya. Nah, kemudian saya udah buat konten tentang bagaimana cara membuat kontaktor atau relay untuk membantu agar radar ini lebih awet gitu ya. Tapi sayangnya tidak semua orang memang memahami listrik ya kawan. Nah, akhirnya saya itu dihubungi ya oleh salah seorang penonton saya yang rupanya memahami kesulitan sebagian besar orang yang tidak paham listrik, sehingga dia memproduksi sendiri ya kawan. Jadi bentuknya itu udah kompak seperti ini. Jadi kawan-kawan nggak usah mikir lagi bagaimana cara merangkai relay, kemudian kabel-kabelnya bagaimana nyolok-nyolokkannya. Ini jadi sangat sederhana ya kawan. Jadi di sini rangkaiannya sangat simpel ya. Jadi di sini colokannya itu tinggal dicolokkan ke listrik PLN ya. Kemudian di sini itu ada 4 terminal, yang mana 2 ini ke kabel pompa, kemudian 2 lagi ke kabel ini radar gitu ya. Sangat sederhana sekali. Kemudian saya perhatikan ya, produknya ini juga nggak asal-asalan ya kawan. Meskipun terlihat bukan produk pabrik, tapi produknya saya pikir cukup berkualitas ya. Ketika saya buka, itu terminal-terminalnya itu nggak asal pasang ya. Kadang-kadang kalau asal-asalan itu kabel asal dicolok, dikencengin gitu aja. Tapi di sini itu dilengkapi dengan skun-skun atau kabel lug gitu ya. Jadi saya pikir ya sangat bagus lah untuk memiliki ini ya kawan-kawan. Jadi terutama bagi kalian yang kurang paham listrik, ini sangat gampang ya. Nanti di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara merangkainya, terus pengoperasiannya juga ya. Nah kawan-kawan, mungkin ya ada kebutuhan yang lain yang custom lah ya istilahnya, mungkin nggak cocok dengan ini ya. Silakan aja hubungi dia ya kawan-kawan. Saya yakin dia bisa membuatkan untuk kawan-kawan sesuai dengan kebutuhan kalian di rumah gitu ya. Baik, kemudian kalau kalian berminat ya, kalian bisa membelinya secara online ya. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Silakan kalian lihat di sana. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan atau kurang cocok pengen custom ya, silakan ditanya-tanyakan dulu. Saya yakin dia akan senang hati menjawabnya dan bisa memberikan solusi bagi kawan-kawan ya. Baik, sekarang kita akan bahas bagaimana cara pemasangan dan pengoperasiannya. Perhatikan kabel dari pompa ada 3 biasanya ya. Kalau ada 2 langsung aja dua-duanya ke sini. Tapi kalau ada 3, yang satu berwarna hijau kuning ini adalah kabel grounding. Jadi yang kita hubungkan yang warna biru dan coklat aja. Yang coklat ini kadang-kadang warnanya hitam, bisa juga abu-abu ya. Nah seperti itu. Jadi cara menghubungkan ini bisa aja kawan-kawan pelintir kabel seperti biasa, tapi karena ada yang seperti ini jadi cukup praktis ya. Kalau kawan-kawan ingin membeli barang seperti ini, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya, banyak dijual online. Ini praktis sekali kawan-kawan, terutama bagi saya yang sering bongkar pasang kabel ya. Nah jadi ini cukup kuat ya, nggak bisa ditarik, maksudnya nggak bisa lepas gitu ya. Nah baik, jadi seperti ini setelah kita rangkai perkabelannya ya kawan-kawan. Nah sebelum kita melakukan pengujian cara kerja ini, ada baiknya saya jelaskan dulu bagaimana sih alur-alur kabel di sini ya kawan-kawan. Karena bagi kawan-kawan yang belum terbiasa dengan listrik, mungkin terlihat rumit, tapi mudah-mudahan setelah saya jelaskan menjadi lebih paham gitu ya. Perhatikan ya kawan-kawan bahwa di sini adalah alat kontrol kita ya, yang mana kabel putih ini adalah
dicolokkan ke PLN ya, karena ini pusat tenaganya ya, sumber tenaganya. Nah, ketika kita colokkan ke PLN terus ada listriknya, maka lampu di sebelah kanan ini akan nyala ya. Ini menandakan bahwa ada listrik masuk ke kontrol sini ya, kawan. Nah, kemudian perhatikan sebelah kanan ini ya, dua jalur di sini ini adalah ya melalui kabel kuning ini ke radar atau level switch ya, kawan. Perhatikan jangan sampai salah menghubungkan ke terminalnya ya. Pilihlah terminal A1 dan A2 karena kemarin ada yang bertanya kepada saya, "Pak, saya udah pasang radar saya tapi kenapa kok nyala matinya kebalik gitu?" Ternyata dia salah pasang ke B1 dan B2 ya, kawan. Jadi perhatikan jangan sampai salah ya. Baik, kemudian satu kabel lagi warna biru ini sama jalurnya ada dua ya, kawan-kawan. Nah, yang ini adalah dihubungkan ke pompa. Nah, sebagaimana tadi kawan-kawan perhatikan ya, di sini hanya ada dua jalur ya, sedangkan pompa sendiri itu kadang ada yang 3 jalur, ada yang 2 jalur. Kalau sama-sama 2 jalur ya enak, tinggal gabungkan aja ya. Tapi kalau pompanya memiliki 3 jalur ya, yang salah satunya itu biasanya warna kuning hijau itu adalah grounding ya. Grounding atau pertanahan ya, kawan, pentanahan gitu ya. Nah, kalau grounding ini ya sebetulnya bagi pompa sendiri kurang ada gunanya. Tapi dia itu berguna untuk keselamatan ya, kawan. Kalau terjadi konslet atau apa, itu grounding itu bisa ya membuang setrum yang ada di sini. Jadi ya kalau dibilang penting ya penting ya. Jadi kalau kawan-kawan di sini karena nggak ada groundingnya, kawan-kawan silakan salurkan sendiri groundingnya ya. Misalkan tarik kabel dari sini lalu ditancapkan ke tanah misalkan. Nah, tentang grounding ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan membahasnya di sini lebih jauh lagi ya. Tapi bagi pompa sendiri untuk nyala ya cukup 2 jalur ini ya, kawan-kawan. Baik, sekarang kita akan coba bagaimana cara kerjanya ya. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Di sini ya ada tombol yang mana kalau saya klik ke kiri ini manual ya, artinya apa? Kita bisa menjalankan pompa ini tanpa melihat posisi air di tandon misalkan ya, kawan. Maka perhatikan ya apa yang terjadi kalau saya pencet ke manual sini. Perhatikan. Lalu kalau saya posisikan ke tengah mati. Jadi posisi tengah mati, posisi kiri nyala manual. Kalau posisi ke kanan, maka dia akan menyala secara otomatis ya. Nah, loh kenapa kok nggak nyala? Ya karena sistem otomatis ini memang lagi bekerja ya. Seperti apa? Nah, kawan-kawan sekarang perhatikan. Bagaimana sih cara kerja dari radar ini atau level switch ini? Nah, bagi kawan-kawan yang sudah terbiasa memasang level switch ini tentu nggak perlu dengerin yang ini. Tapi bagi kawan-kawan yang masih pemula, silakan perhatikan ya. Di sini ada 2 pelampung ya, kawan, perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, 2 pelampung ini kalau dua-duanya ngambang ya, maka di sini level switch atau radar ini akan memutus arus ya. Jadi arusnya sekarang sedang dalam posisi terputus gitu ya. Nah, ketika ini misalkan kita anggap air tandon ya. Jadi kalau air tandon ini turun, maka kedua pelampung ini nggak bisa ngambang lagi, akhirnya dia tergantung. Ketika dia tergantung, maka dia akan menarik radar yang di atasnya ini atau level switch ini. Perhatikan ketika dia menarik ya, kawan. Saya peragakan di sini dengan saya tarik dengan tangan, perhatikan. Nah, ketika saya lepas ya dia mati kembali. Jadi seperti itu ya, kawan. Jadi ketika air di sini turun dan kedua pelampung ini tergantung ya, maka dia akan menarik radar seperti ini sehingga pompa nyala ya. Nah, ketika pompa nyala tentu dia akan mengisi tandon ya, mengisi tandon. Kemudian setelah tandonnya udah cukup, kedua pelampung ini udah mengapung, maka akan mati kembali seperti itu. Nah, seperti itu cara kerjanya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kenapa sistem ini ya, penggunaan alat kontrol ini bisa membuat radar kita jadi awet ya, dan pompa kita juga tentu saja jadi awet juga ya. Karena apa? Kalau di sininya rusak, ada kemungkinan dia juga bisa merusak pompa. Nah, kawan-kawan akan saya ajak mendekat untuk melihatnya. Baik, di sini saya memiliki alat yang namanya tang ampere atau ampere meter ya, kawan-kawan. Perhatikan ya, ketika pompa ini nyala, maka kita bisa mengukur arus listrik yang lewat di kabel ini ya, kawan-kawan. Perhatikan ya.
kita akan ukur berapa arusnya. Sekarang pompa akan saya nyalakan, perhatikan berapa angka yang ditunjukkan sini. Nah, terlihat menunjukkan angka 0,9 ampere ya, kawan-kawan. Nah, ini adalah ampere yang dikonsumsi oleh pompa. Nah, baik, sekarang akan kita lakukan pengukuran ampere di radar ya, kawan-kawan. Perhatikan. Dan pompa akan saya nyalakan kembali. Nah, terlihat di situ angkanya adalah 0,027. Baik, jadi saya akan jelaskan ya apa yang tadi saya lakukan. Jadi saya tadi itu kan ngukur ampere di sini ya, kawan-kawan. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,9 ampere atau kurang lebih 1 ampere lah ya. Nah, beban 1 ampere ini ya, kalau tanpa alat kontrol ini maka dia ditanggung langsung oleh si radar ini ya. Tapi karena sekarang kita menggunakan alat kontrol ini, maka beban 1 ampere tadi ditanggung oleh alat kontrol ini. Sedangkan ampere yang ditanggung oleh si radar ini hanya 0,027, jadi sangat kecil sekali ya. Nah, dengan ampere yang sangat kecil ini tentu saja akan menjadikan radar ini jauh lebih awet ya. Nah, kalau radarnya awet, tentu pompa juga operasionalnya jadi ya lebih mantap ya, kawan-kawan, jadi nggak gampang rusak. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, kawan-kawan, kapasitasnya yang ini kalau saya baca ya, dia MCB-nya 10 ampere sehingga dia bisa digunakan untuk pompa-pompa yang ampernya di bawah 10. Jadi seperti jet pump, submersible gitu, itu masih bisa ya menggunakan alat kontrol ini. Nah, kalau kawan-kawan membutuhkan yang ampere lebih besar ya, kawan-kawan nanti bisa lihat di etalase tokonya ya, karena saya perhatikan penjual ini juga ini dia progresif juga ya. Dan mungkin kawan-kawan juga bisa request kepada penjualnya ya, apabila kawan-kawan membutuhkan yang ampere lebih besar lagi ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan atau problem-problem yang dimiliki kawan-kawan ketika menggunakan radar ini, yang mana ada yang mengalami radarnya cepat meleleh ataupun terbakar ya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.